Halo Sobat Video Rental. Kali ini saya akan membacakan sebuah film tahun 90-an yang berjudul The Replacement Killer. Film yang dibintangi oleh Chow Yun-fat dan merupakan debut film pertamanya di Hollywood. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang gagal. Maka nggak usah lama-lama lagi, mari kita saksikan filmnya. Film diawali dengan datangnya seorang pria ke sebuah diskotik, dan lalu mendatangi sebuah meja yang dikelilingi oleh mbak-mbak yang genit. Lalu si pria meletakkan sebuah peluru bertuliskan huruf Cina, yang dibacanya celing cing car, artinya kamu akan mati. Si pria yang sadar akan bahaya segera mencabut pistolnya, tapi terlambat. Scan kemudian beralih pada penggerbekan transaksi narkoba yang dipimpin oleh seorang polisi bernama Jet Cop. Si penjahat kaget ketika polisi datang dan dia melarikan diri setelah sebelumnya tertembak oleh Jet Cop. Kemudian karena si penjahat terkepung, Jet Cop lalu mengatakan, "Menyerahlah, Belanda sudah dekat." Tapi si penjahat nekat yang akhirnya mati di tangan Jet Cop. Si penjahat ternyata anak dari seorang bandar besar narkoba bernama Mr. Wei. Tampak dalam upacara pemakaman, Mr. Wei sangat marah, apalagi dalam acara itu hadir pula Jet Cop yang membunuh anaknya. Mr. Wei lalu menyewa seseorang yang di diskotik tadi, yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran bernama John, untuk membunuh Jet Cop. Alasan Mr. Wei, karena ini berhubungan dengan polisi, maka harus orang luar yang melakukannya. Lalu John mendatangi kurirnya Mr. Wei, si kakek tua di Chinatown. Si kakek tua lalu memberikan tiket untuk supaya John bertemu dengan Mr. Wei. Saat bertemu Mr. Wei, John menyanggupi untuk melakukan tugasnya dan dia pun menyiapkan peralatan tempurnya. Lalu tibalah di hari H pembunuhan. John mengintai Jet Cop yang baru keluar dari mobil. Tapi saat senapan hendak dibidikan, tiba-tiba anaknya Jet Cop muncul, yang membuat John bimbang. Yang akhirnya, dia pun membatalkan rencananya. Sadar akan bahaya jika gagal atau membangkang perintah Mr. Wei, maka John pun meminta seorang biksu temannya untuk membawa ibu dan adiknya dari Cimenyan ke Shanghai. Sementara John menghubungi temannya bernama Eddie untuk dibuatkan paspor palsu. Dan John minta kepada Eddie agar orang yang mengerjakan paspornya adalah yang tidak bekerja dengan Mr. Wei, karena hampir semua kejahatan ilegal di kota ini dikoordinir oleh Mr. Wei. Eddie pun lalu menyuruh John untuk mendatangi Meg Coburn. John lalu mendatangi tempat Meg Coburn di sebuah apartemen, dan ternyata Meg Coburn adalah seorang wanita yang, lihat saja sendiri. Meg yang curiga dengan John, maka dia siap-siap memegang pistolnya yang ada di bawah meja. John lalu meminta Meg untuk membuatkan paspor palsu agar dia supaya bisa pulang ke Cimenyan. Tapi Meg menyebutkan bahwa bayarannya mahal, karena untuk bikin paspor palsu agak sulit di imigrasinya. John lalu menyanggupi. Saat Meg menginput data-data John, tiba-tiba dari layar CCTV terlihat dua orang asing datang, dan Meg tidak mengenalinya. Maka terjadilah tembak-menembak seperti dalam film-film action. Ternyata mereka adalah anak buah Mr. Wei yang diutus untuk membunuh John, yang jumlahnya ternyata sangat banyak. Tapi satu persatu, John dan Meg juga yang ternyata jago menghabisi anak buah Mr. Wei.
Meg yang terpisah dari John lalu melarikan diri, tapi sayang ada polisi datang dan menangkapnya. Selanjutnya tampak tangan kanan Mr. Wei melapor dan mengatakan bahwa John masih hidup, tapi tidak bisa pulang ke Cimenyan. Mr. Wei lalu menyarankan untuk menyewa pembunuh profesional yang selevel dengan John. Anjir, berarti si John ini levelnya tinggi ya. Kalau dalam MLM, mungkin levelnya sudah diamond. Scan selanjutnya, tampak Meg di kantor polisi sedang ngopi bareng bersama dengan detektif Jacob. Detektif lalu menanyakan tentang 4 mayat yang ada di apartemen Meg. Yang keempatnya ternyata adalah anak buah Mr. Wei. Meg terkejut karena selama ini dia selalu berusaha untuk menghindari jika berurusan dengan Mr. Wei. Lalu Jacob menanyakan tentang sketsa wajah yang ada di komputer Meg. Tapi Meg tidak memberitahu siapa itu. Dan Meg pun lalu keluar, tidak ditahan. Jir, bebas gitu. Meg lalu kembali ke apartemennya yang hancur, dan ia mengumpulkan semua baju seksinya, dan dengan cueknya ganti baju di depan gue, anjir. Bikin gue gimana gitu. Tapi tiba-tiba John datang, yang membuat Meg kaget. Dan John menagih paspor palsunya. Lalu John menyarankan untuk mendatangi Eddie dan pinjam komputer Eddie. Kembali ke kantor polisi. Melalui ahli IT-nya, akhirnya Jacob bisa tahu sketsa wajah yang ada di komputer Meg. Dan terlihatlah wajah John. Di scan selanjutnya, John dan Meg lalu mendatangi bengkel Eddie. Tapi bengkel Eddie tampak sepi. Dan ternyata Eddie sudah menjadi mayat. Lalu tiba-tiba muncullah anak buah Mr. Wei bersama dengan tangan kanannya. John dan Meg lalu ditawan. Dan Meg diborgol. Saat mau memborgol John tiba-tiba beraksi. Dan lalu satu persatu anak buah Mr. Wei dibasmi oleh John. Tangan kanan Mr. Wei lalu pergi keluar bengkel setelah melihat anak buahnya habis satu persatu. Dan John pun menyelamatkan Meg. Saat John dan Meg di luar bengkel, kembali anak buah Mr. Wei menembakinya. Tapi tiba-tiba polisi datang, dan John cepat melarikan diri. Scan selanjutnya, Mr. Wei pusing. Si John ini nggak mati-mati, maka dia memarahi tangan kanannya. Lalu Mr. Wei menanyakan, di mana tenaga ahli yang gajinya UMR itu? Mereka dalam perjalanan, jawab si tangan kanan. Kemudian datanglah 2 pembunuh bayaran dengan gayanya yang lalegeg, siganu jago. Sebutlah namanya Asep Bagong dan Ujang Codet. Mereka lalu mendapat perintah untuk membunuh John. Meg yang kakinya terluka diurut sama John dengan pengobatan Cimande. Sambil diurut, John pun cerita tentang keluarganya yang ternyata ayahnya John dan Mr. Wei saling mengenal. Ayahnya John adalah seorang jenderal tentara yang dicap pemberontak di Cimenyan sana. Dan kini John hendak menyelamatkan keluarganya karena dia gagal menjalankan tugas dari Mr. Wei. Makanya John butuh paspor untuk bisa ke Cimenyan. John lalu menelepon si biksu untuk menanyakan apakah keluarganya sudah aman. Si biksu lalu menawarkan John untuk memakai paspornya, cuma tinggal ganti foto saja, katanya. Maka John dan Meg pun pergi ke foto box. Maklum zaman dulu belum ada handphone yang ada fotonya. Di sana dia bertemu dengan Loko, si preman setempat, dan Loko si playboy sok ganteng yang memang kenal dengan Meg, berusaha merayu Meg, tapi John keburu datang. Loko pun pergi, tapi ternyata dia menelepon Mr. Wei memberitahu bahwa Meg ada di sini. Saat selesai dipoto, tiba-tiba 2 pembunuh bayaran, yaitu si Asep Bagong dan Ujang Codet, datang. Maka terjadilah tembak-menembak antara keduanya. John dan Meg berhasil meloloskan diri karena polisi datang. Dan si 2 pembunuh bayaran melihat polisi datang langsung diberondongnya. Anjir, sadis.
Kemudian John dan Meg lalu mendatangi si biksu teman John untuk mengambil paspor. Tapi ternyata si biksu ini tampak terkapar sekarat. Dan dia mengatakan bahwa anak buah Mr. Wei yang melakukannya. Lalu si biksu memberikan paspornya pada John. Dan John pun bersedih. Lalu Meg memasangkan foto John pada paspor si biksu. Dan John dipersilahkan berangkat ke Cimenyan. Di sini John bimbang, apakah harus ke Cimenyan atau berduaan sama si Meg? John akhirnya berpikir, percuma dia ke Cimenyan, pasti akan diburu terus oleh Mr. Wei. Maka dia pun akhirnya memutuskan untuk melawan dan meminta Meg untuk mencari senjata. Meg lalu membawa John ke tempat loko di suatu tempat yang penuh dengan preman kampung. Terjadilah todong-menodong senjata antara John, Meg, dan anak buah Loko. Tapi Loko meminta anak buahnya tenang. Dan dia pun lalu membawa Meg dan John ke mobilnya yang penuh dengan senjata. John lalu pergi ke tempat kurirnya Mr. Wei di Chinatown. John kemudian menodongkan senjata. Kemudian si kurir memberita kabar bahwa pembunuh bayaran akan membunuh anaknya Jacob di hajatan saat nonton layar tancap. Maka John pun pergi ke sana. Sampai di tempat layar tancap, tampak kedua pembunuh bayaran sudah siap dengan snipernya. John dan Meg pun beraksi menyelamatkan Jacob dan anaknya. Anaknya yang mau ditembak dihalangi oleh John. Dalam aksinya, si Asep Bagong terbunuh oleh senjata John, dan Jacob beserta anaknya selamat. Dari sana Jacob sadar bahwa John dan Meg bukanlah penjahat, seperti yang ia kira. Kemudian Mr. Wei yang melihat situasi tidak menguntungkan karena pembunuh bayaran gagal membunuh anaknya, Jacob, maka dia pun berencana melarikan diri ke Shanghai. Tapi saat dia hendak keluar gerbang kerajaannya, tiba-tiba muncullah John. Dan terjadilah tembak-menembak. Mr. Wei yang terdesak akhirnya melarikan diri, tapi tiba-tiba datang Meg dengan mobil boxnya dan peperangan pun semakin seru. Kemudian terjadi kejar-kejaran antara Meg dan tangan kanan Mr. Wei, sementara John harus menghadapi si Ujang Codet. Are you? I'm gonna put a bullet in your head now that our position. It doesn't. Lalu si tangan kanan Mr. Wei terbunuh oleh Meg, dan si Ujang Codet terbunuh oleh John. Kemudian John mengejar Mr. Wei ke atas. Mereka berhadapan, dan Mr. Wei pun harus mati tertembak. Not in your lifetime. Terus seperti biasa, polisi selalu datang terlambat. Begitu pula dengan Jacob yang datang di saat Mr. Wei sudah tewas. Di akhir cerita, John pun menuju bandara untuk pergi ke Cimenyan. Lalu Meg datang memberikan paspor baru untuk adik dan ibunya John. Meg sedih karena harus berpisah dengan John. John kemudian memegang pipi Meg dan mengucapkan goodbye. Padahal Meg sudah berharap untuk dicipok. Ah, John, bego lu.